sudah mau mulai, Mukti. Ya, ini kita mendatangkan ahli-ahli sepak bola dari Indonesia. Benar sekali Bung Tio, dan pada episode kali ini dimohon untuk setiap orang di sini memanggil dengan panggilan Bung satu sama lain. Bung Muk? Ya, Apa Tio. Bung Ti? Bung Tomo aja saya. Ini sebenarnya persiapan buat liga apa persiapan mau merdeka? Merdeka, barengan ya kan. Tapi Mukti sudah merdeka kan? Sudah mereka. Tapi kita sudah kedatangan Sabto Haryo. Dan juga ditemani oleh rekan kita Adiane. Jadi kalau Mas Haryo dulu ya, Iya. ini kan wartawan senior ya. Gua tadi Tua maksudnya? Enggak mas, gua gak kasih tua. Umur hanyalah angka. Lu lah main padel aja mesti jago. Lu tau kalau dia main padel jahat. Auranya ya? Jahat banget, orang-orang kaya aja. Orang-orang kaya jahat dia mainnya. Dia boleh tuh ujung-ujungin kayak, Mas lah. Karena dia udah punya pengalaman 5 tahun lebih cepat dari yang lain. Betul. Yang lain baru main, dia udah atlet. Jadi dulu gue bilang sama Adiani kan, Iya. dulu kita baca tulisannya dia ya. Terus sekarang kita bicara-bicarain dia. Gue pertama kali ketemu dia dulu di restoran gitu kan, cium tangan. Karena respect yang Ngomong banget. Kayak gue juga ketemu. Starstruck juga gue. Kayak gue ketemu Studio, yang training gue kan lu dulu. Ya ini kayak saya ketemu kalian bertiga juga, Bang. Warga aja. Ya, Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Champion, Porsen nih. Dari level kepanditan. Ya udah kita langsung aja ngobrol lebih banyak di Bedah Sampai Clear. Mas, tapi kan lu kan memulai karir sebagai jurnalis itu udah lama banget sih. Lumayan, tahun 99. 99 berarti pas MU angkat treble tuh mas. Oh. Betul. Kenapa lu jadi fans Liverpool bukan fans MU mas? Kenapa? Karena gue besarnya suka Liverpool dulu dong. Oh iya waktu itu udah gede ya, Iya, 90-an ya. tahun 99 tuh gue kan pertama kali kerja kan. Di tabloid bola langsung 99. Tapi momentumnya tuh kan di akhir 99. Jadi pas gue ngeliat angkat trofinya tuh kan di summernya. Jadi gak ada hubungannya sih sebetulnya gue harus suka MU atau enggak Iya gitu. kan lu coba maksa aja sih. Tapi gue udah mulai nganalisis tentang itu tuh udah dari zaman gue SMA, kuliah gitu. Jadi gue ceritain temen-temen tuh misalnya pada nggak nonton gitu ya. Tolong ceritain dong kemarin pertandingan seperti apa. Jadi kayak gue tulis, tapi gue dalam gue bercerita gitu. Di tongkrongan gitu ya? Di tongkrongan. Jadi yang gue bilang, ini kayak salah deh komposisi pas Sir Alex pas itu. Ini harusnya Beckham balikin ke kanan, Sheringham ke sini. Gue tuh udah mulai nganalisis itu dan terjadi pemain-pemainnya diganti seperti itu dan akhirnya mereka bisa comeback gitu. Nongkrong niat berarti ya? Nongkrong niat. Ya, tapi kan lu kan nggak ada sosial media ngomong gitu kan. Ngomong apa lu? Kalau nggak ada kan lu pas lu kecil nggak ada sosial media, nggak ada handphone, teknologi. Ya dari Mas Sabta juga, Dari dari tabloid tabloid bola. dulu Iya kan? patokannya. Iya. Seminggu 2 kali ya? Sebenarnya 2 kali. Ngutang nih gue beli. Ibu. Berarti Sama dulu- ibu ya, sama ibu. Waktu itu Mas Sabto kalau ngikutin pertandingan nggak disiarin gitu, punya akses lewat mana Mas Sabto? Kalau pertandingan kan kebetulan di tahun 90-an itu kan banyak ya. Di awal 2000 tuh Liga Jerman ada, Liga Spanyol ada, Liga Italia sama Inggris kan udah duluan ada. Jadi emang banyak yang sudah kita ikutin. Cuman untuk beritanya emang agak-agak sulit gitu kan. Itu biasa kita korespondensi langsung sama klubnya gitu. Jadi email ke klub ngasih berita. Oh email yang Email lama, udah tuh yang Iya email. yang colok zaman dulu. gitu ada bunyi. 080989 Zaman dulu tuh kesulitan tersendiri ya di dunia jurnalistik zaman dulu. Bikin klasmen aja kan nggak ada tuh zaman dulu. Kalau sekarang kan tinggal cari klasmen. Iya. Klasmen. Dulu kita bikin sendiri klasmen. Ngitung lu? Ngitung. Oh iya. Jadi ada week 1 gue tulis, week 2 plus lagi, Lanjut week tuh 3. Jadi harus kita pindahin kan ke Excel gitu terus baru kita kerjain. Belum kalau yang tabelnya full, home, away, total gitu, wah lebih ribet lagi tuh bikinnya. Dan dulu sih menurut gue juga clipping ya, hal yang pasti fans clipping, bola bener. bakal lakuin gitu kan, clipping dari minggu ke minggu dengan update dari beritanya, ceritanya semua kita coba jadiin satu di satu folder gitu dan itu menarik aja membuat knowledge kita jadi nambah juga kan. Iya. Sama ini sih mas, gue penasaran sih mas ketika kalau di kita sebut ini nggak apa-apa ya, lu pasti di Nggak bola apa-apa, kan, nggak kan, apa-apa. tablet bola itu sambil bikin judul siapa sih mas? Kan Rapat redaksi. judulnya tuh kayak apa? Catchy banget Catchy, gitu loh. benar. Kalau sekarang tuh caption berarti kan. Berfrase gitu kan. Berfrase. Dan itu bertahan sampai weekend gitu. Sampai weekend. Kayak apa yang paling lu inget nggak mas? Apa ya? LA Boy membara gitu-gitu dulu kalau yang Liga Indonesia. Kalau Liga gitu-gitu. Indonesianya. Ya kalau itu kan Liga di Inggris, GO kan, Iya. Gelola olahraga. 2 tugas Dida. Oh.
Roma Membara yang gitu-gitu kan, yang model-model gitu-gitu lah. Jadi kayak itu terus sebenarnya kalau kita sadar bahwa itu kayak cekal bakal sosial media ya. Lo kayak Oh iya. hooknya tuh di depan gitu kan. Caption kan itu, Bang. Captionnya ya. Caption. Dan mempengaruhi pertandingan gitu. Biasanya tuh siapa nih yang jadi poster nih? Kadang-kadang tuh yang pemilihan dari redaksinya siapa, tapi ujung-ujungnya yang menang lawannya tuh. Jadi kadang-kadang netizen zaman dulu tuh ya, pokoknya tablet bola pasang poster siapa, pilih lawannya. Lawannya. Oh, jadi patok. Masa-masa itu ya tuh kayak Masa-masa Selasa, Iya. Selasa Kamis ya? Selasa Kamis. Senin Kamis. Senin Kamis. Selasa Jumat tuh yang Jumat kan, beredarnya. Selasa Jumat, Tapi iya. Senin Kamisnya tuh udah ada di pinggir jalan Iya. biasanya. Ada karena gue selalu ngambil Senin, Kalau yang langganan diantarnya Senin sore. Selasa Kamis. Yang gue bilang, sama ibu ya gitu. Pulang sekolah sama ibu ya gitu. Dan itu kita tunggu banget hot of the press update-nya kan kita nanti. Yang bocak hasil Benar. pertandingan. Iya. Zaman dulu kan kita nggak bisa tahu kan hasil pertandingan di mana. Jadi setiap selesai deadline tuh, gue printin tuh Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, gue bikinin, gue taruh di operator telepon tuh di depan. Terus pasti tuh jam 6 ada aja nelpon. Oh iya, iya 1-0 ini dulu. Jadi beneran si operatornya tuh akan membacakan hasil pertandingan ke orang-orang yang nelpon. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang tuh orang pada nelponin tuh mau tahu hasil pertandingan. Saking nggak tahu dari mana kan lihat. Kalau dulu kan no TV doang kan, yang news strip itu yang bawah. Yang bawah. Yang gue kalau pagi-pagi bangun sekolah lihat di Metro TV gitu, MU menang. Happy Sama sendiri. dulu kalau di TV ada apa? Telex ya, apa sih namanya itu? Teletext ya. yang Bisa buka. Oh ada update score, ada transfer Iya. rumors, terus yang Betul, official juga. tapi teks doang kan? Ya, teks doang. Teksnya bagus tuh. 8-bit gitu. 8-bit gitu. Harus merhatiin banget tuh yang teks di bawah tuh. Bang. Iya, Nah, news strip. Kalau enggak, running text. kalau enggak Liverpool gitu udah jalan. Lewat. Susilo Bambang Yudhoyono. Berita presiden sebelahnya karena kan itu. Tapi ya, zaman dulu kan lu nggak nonton highlights ya? Iya. Lihat hasil tim lu menang tuh kayak Oh, happy seneng sedikit. Wah, menang. Kayak besok ke sekolah tuh udah kayak tim gue menang. Padahal nggak tahu siapa yang naik nyetak. Iya, apalagi waktu tim saya Juve seri B tuh. Lebih susah lagi kan di TV cuma nggak ada, nggak ada ya. gitu, cuma di koran. Terus kalau di Jogja itu tabloidnya Mas Sabto tuh di tempatku telat, Bang. Teman-teman Senin kan? Senin. Selasa baru sampai. Masa? Emang kalau tayangnya tuh emang harus bener Selasa. Selasa. Oh. Iya. Karena Kalau Senin- langganan itu datangnya di hari Selasa dan Jumat. Tapi kalau yang di eceran di jalan tuh di Iya, lampu merah itu, itu lebih cepat Senin ya. Kamis sudah ada. Iya. Tapi posternya dulu saya ingatku kalau bola ini ya kurang bukan poster yang licin dulu awal-awal. Kertasnya, kertas, yang kertas, kertas kan. hardpaper kertas. dulu, iya. Soalnya yang tablet sebelah apa sebut boleh nggak ya? Boleh, kalau apa Soccer, kalau soccer kan lebih Kan segrup ini. juga. Oh iya, Iya. segrup itu Mas. Iya. Kalau sama Go beda ya? Go. Beda. Oh, Go beda. Soccer kan nama dia juga. Ujung-ujungnya masa lu abis itu pindah ke soccer kan? Enggak, gue tetap di Satu bola. oh tuh Tetap. Jalu, Kang Jalu. Kalau soccer kan dibuat lebih ke ngepop ya. Iya. Iya. Bahasanya, lu udah nonton ini belum sob ya kan gitu kan bahasa-bahasa zaman dulu tuh. Terus karikatur-karikatur pemain kan. Dulu kalau beli itu soccer pasti aku sepaket sama tablet Moto Plus deh, yang Moto motor-motor, Plus. yang motor-motor. Gue kira sekalian Motor Plus. ini apa Citra. Tablet Citra. Sama Nova. Nova, tablet Gosip, Nova. gosip. Tablet Nova atau Fantasi. Kak Gun. Iya. Majalah film. Majalah. Wah. Makanya anak 90-an lebih hafal nama-nama pemain karena dulu tuh uang jajan buat beli tabloid kan. Kalau nggak dibaca semua rugi. Betul. Gitu. Dan harganya kan satu tuh kan 3.400 sih. Bahkan sempat 5.000. Dari 2000, 2000 lamanya di 2500. Buat Vinales 2000 tuh dulu mahal. Mahal. 2000 bisa dapat nasi Iya. sepiring. Dapat Mbappe separuh. Tapi aku ada trik dulu Bang. Apa? Biar semisal nggak bisa beli yang edisi ini, tapi pengen posternya. Di tempatku itu agennya tuh jual posternya doang bisa. Dilepas gitu Mas. Iya dilepas Mas, karena kata si penjualnya itu yang dibalikin kadang cuma si tabloidnya doang. Posternya ditinggal. Rumah penuh poster tuh. Wow. Oh zaman dulu ya. Iya Del Piero, Totti, tapi paling atas tetep Siapa? Wali Songo. Nah, boleh. Boleh ngefans sama pemain bola tapi kalau aku gitu. Religi berarti kamu. Iya. Kira Sri Sultan enggak ya? Apa? Kira Sri Sultan Si enggak? Sultan di ruang tamu. Kalau orang foto, sungkan. foto presiden? Foto presiden di teras. Oh, ada apa ini nih? Jadi kalau mau masuk ya gitu langsung hormat. Tapi berarti
berarti kalau dulu kan lu ke lapangan sering Mas ya? Yoi. Karena kalau ngeliat tahun 2000-an itu kan tim nasional Indonesia bagus banget mainnya. Maksudnya saat itu kan momen-momen lagi kayak lawan tim-tim Asia Tenggara tuh sepotong Mungkin kue. karena lawannya belum bagus. Jadi kita kelihatan bagus. Yang kamu bilang Mang, yang dulu Kamboja kegolan ketawa. Yang ini dia, yang kalau Indonesia kalau menang Kamboja 9-0, 10-0. Kamboja kayak ya elah kamu benar. Filipina 13-0. Gol ke-7 udah nyengir ya. Kayak udah kali, udah Bang, udah. Tapi kalau ngelihat misalnya zaman dulu, lu ke lapangan aksesnya misalnya gini, kan nyari materi kan susah, apalagi kalau Liga Eropa mungkin gampang ya, tapi kalau tim-tim negara kayak Asia Tenggara gitu, lu kontak federasinya atau gimana? Ya agak susah juga sih. Pada saat itu kan emang website udah ada gitu ya. Cuman kan terbatas banget gitu. Jadi kita harus ke website negaranya. Kita misalnya Vietnam, kita cari kantor berita Vietnam apa sih? Oh, kita cari gitu. Oh, ini. Biasanya ada tuh di kantor berita atau kayak koran besarnya sana gitu. Dari situ pasti ada tuh bagian sportnya apa. Di Asia pun rata-rata seperti itu gitu. Kita cari kantor beritanya seperti apa. Kantor media besarnya seperti apa, biasanya masih mainstream kan, belum banyak isu-isu dari media-media yang non mainstream gitu. Jadi memang harus ngulik banget tuh kalau cari berita. Belum lagi pengiriman beritanya, itu repot banget tuh kalau lagi liputan di luar tuh. Zaman dulu ya, zaman dulu kan belum ada kamera digital. Nah itu ngirimnya gimana? Jadi motret dulu nih, motret dulu kan ke lapangan tuh. Biasa datang sehari sebelum tuh. Betul. Kita lihat venue-nya seperti ini, nanti gue cari warnet gitu kan. Iya harus kayak gitu. Gue harus cari warnet buat ngetik, buat scan foto, terus gue harus cari tempat nyuci cetak foto di mana. Dari situ baru oke, bisa kirim ke Jakarta gitu. Jadi kalau liputan gitu, datang udah cari tempat lokasi-lokasi, oke ntar besok gue kesini, malamnya habis liputan kesini gitu. Motret kan lu masih deg-degan, ini jadi nggak ya kamera fotonya? Oh iya bener, kan? Bisa dicetak ya? Iya, bisa kebakar, Krek, bisa burem gitu kan, nggak fokus. Anjir nih kan susah juga nih. Tapi kan ya semua dimodalin untuk belajar dulu gitu, jadi udah bisa motret. Begitu motret, cuci cetak dulu nih, cuci cetak. Habis cuci cetak, wah ada tiga film yang hasil yang bagus gitu. Udah bagus, scan dulu kan. Di scan, jadi digital, baru kirim ke Jakarta ini, baru bikin naskahnya, baru kirim gitu. Jadi proses untuk jadi dicetak kan orang taunya kita tinggal baca, tapi di balik itunya sesulit itu. Apalagi kalau balik ke tahun 90-an awal, kalau kejadiannya di luar negeri gitu, hasil filmnya itu dikirim lewat pilot atau pramugari itu. Iya. Misalnya di Amerika gitu ya, terus ada pilot Garuda gitu. Saya mau nitip ini nih film gitu ke Jakarta. Oke, nanti diambil di bandara sama orang kantor gitu. Iya. Dikirim jadi selongsongan filmnya yang udah jadi gitu. Ntar ke Jakarta, cuci cetak, proses lagi kayak gitu zaman dulu. Tapi itu true story, gue mid 2000 Liga Indonesia juga masih kayak gitu. Jadi si tape-nya itu yang kita udah rekaman itu dititipin ke kalau nggak orang travel, supir bus. Iya. Antar kota. Nanti baru diambil sama orang yang akan ada di Sesulit Jakarta itu. untuk Kalau ambil sekarang kan gitu ya. tinggal Karena waktu itu pas gue mulai siaran sama lo tuh, itu kan gue dapat pertandingannya match-nya yang papan tengah ya. Yang bukan papan atas, bukan Persija, Persib itu pasti jatah lu lah. Jatah dia pasti kan nih. Iya, bukan yang papan tengah ke bawah nih. Itu nyari materi, gue sampai nanya semua wartawan. Iya. Kayak wartawan Kompas gue tanya, karena materi gue dapat dari mana? Bang Data emang kelemahan di sini sih ya. Iya. Kita kadang-kadang nyari caps pemain timnas kan susah. Ya. Susah, benar. Pemainnya ditanya juga nggak paham. Iya, kadang-kadang lupa gitu. Ricky Dia Swanto punya gitu. koleksi Yang paling banyak capsnya Ricky Swanto ditanya berapa, dia nggak yakin juga berapa ya gitu. Mana yang match official, mana yang Iya, friendly. benar. Ya udah. Tapi kan udah berkembang. Sudah, enak banget lah. Berkembang kalau kita ngomongin inovasi yang terbaru, kalau kita ngelihat di Piala AFF kemarin adalah banyak content creator yang akhirnya diundang untuk meramaikan turnamen ini. Meliput Walaupun ya. hasilnya bagi Indonesia tidak menyenangkan, tapi ini pertama kali gue melihat kayak, oh baik banget nih content creator yang akhirnya meramaikan turnamen ini. Karena kita bisa bilang si Reza Arab di YouTube-nya live pertandingan, terus orang-orang juga ada live reaction semuanya. Kita juga sempat live reaction kan. Jadi akhirnya banyak yang bisa diolah dan dibandingkan tim Indonesia tahun 90-an 2000-an. Tapi Mas saya dulu penasaran di tabloid itu pasti ada kritik dan saran kan dulu. Itu beneran ada yang ngirim marah-marah atau apa? Banyak. Pasti ngirim. Kan dulu korespondensinya gitu kan. Iya. Dikirim langsung ke kantor, terus ada surat, kita baca dulu, terus mana yang bisa kita jawab untuk edisi berikut, kita pilah-pilah juga gitu. Itu sekali datang tuh berkarung-karung tuh.
kita bacain satu-satu gitu. Itu berarti kan kalau dulu kan ngirim surat, kalau sekarang kan langsung komen. Oh, Iya, di bawahnya sekarang udah komen. langsung ke orangnya lagi bisa ya. Kalau ini kan lewat media dulu. Kalau dulu misalkan di masa pas di tahun 2000 masuk kerja pas Indonesia hasilnya kurang bagus lah. Di satu bilangnya Pelita Tiger lah ya. Di AFF itu kok apa karung juga Bang? Iya, pasti rame dan Lu bacain nggak? bacain. Satu-satu. Satu-satu dong. Weh, bukan gua sih. Kerjaan lu banyak tuh bacain. Ada yang dibacain, ada yang dibales, ada yang enggak gitu. Karena banyak yang kasar-kasar juga ya. Ada juga yang kirim, Mas terima kasih prediksinya tepat. Wow. Dikirimin duit. Bagi-bagi kebahagiaan. Iya. Waduh, tiba-tiba. Di amplop. Iya. Duitnya di amplop. Iya, dikirim ke redaksi gitu. Terima kasih Bung Sabto, prediksinya tepat. Saya menang. Aduh. Kita kan jadi bingung ya. Aduh, kita. Itu yang ngirim pemain, Mas. Kan saya menang katanya kan. Ya timnya itu. Ini bukan dia bukan ini. Bukan. Pemain, Bang. Pemain. Pemainnya di situ. Pemain. Tapi kalau ngomongin tadi sempat kita ngomongin AF Mas Sabto. Kalau ngeliat yang sekarang sebenarnya pendapat lu sama penampilan Indonesia di AFF tahun ini tuh gimana? Di bawah ekspektasi sih. Jujur di bawah ekspektasi. Karena kan sebelum turnamen gue cukup optimistis ya. Maksudnya dengan materi yang ada sekarang harus diakuin paling mewah lah ya. Dibandingkan edisi-edisi sebelumnya gitu. Bukan berarti era BP nggak mewah, era BOAS nggak mewah. Ya mewah juga untuk cakupan ASEAN gitu ya. Tapi kan sekarang plus-plusnya kan banyak banget nih. Pemain-pemain yang secara kualitas terbukti bisa konsisten penampilannya. Dan kita harapkan itu bisa akhirnya membawa kita untuk menjadi juara gitu kan. Harapan kita di awal semua kan seperti itu ya. Ketika para pemain yang diaspora bisa bermain, kita berpikir ini akan something different nih hasilnya, outcome-nya buat timnas kita. Nggak lagi kita bersedih dengan 6 gelar runner up gitu ya. Tapi itu lebih susah. Wah, 6 kali runner up. Apa ketimbang 6 kali juara? Konsisten Lebih susah. Konsisten lagi kan. Tim nyaris ya. Nyaris mulu. Ya, dan ketika awal melawan Kamboja, lawan Timor Leste, Kamboja gue sebetulnya cukup impress ya dari sisi permainan. Ini tim solid banget, jarak antar pemainnya terjaga rapat, terus mencoba create chance-nya tuh dari banyak sisi gitu. Fluid banget lah cara bermainnya. Kita berpikir, orang terus kan skeptis ya. Ya ilah cuman Kamboja. Nah, itu, Mas. Nah tapi kan balik lagi kalau lo bicara era 2000-an awal, ya Kamboja bukan apa-apa gitu kan. Timor Leste bukan apa-apa gitu. Ada satu postingan teman kita Patra. Gimana? Kalau ngalahin Kamboja banyak gol mah timnas zaman Job Ave juga kan bahasa itu. Kamboja. Job Ave ya. Job Ave. Job Cuman Ave kan lagi. cara bermainnya saat kita menang 5-1 itu dia. ya kecuali kebobolan golnya ya. Tapi 5-5 golnya kan lewat sebuah proses yang enak untuk ditonton, yang kita berpikir bahwa oke, timnas kita sesuai dengan 4 pertandingan awalnya si John Hartman gitu kan di FIFA Series kemarin, 2 pertandingan lagi lawan Mozambik sama Oman, itu kan cara bermainnya enak gitu kan, dan kita berpikir oke, ini pelatih yang tepat untuk membawa kita ke level yang lebih tinggi gitu. Tapi ketika lawan Vietnam hasilnya seperti itu, apalagi lawan Singapura seperti itu, ya ujungnya balik ke kecewa lagi gitu. Kok bisa tim dengan materi seperti itu bermainnya di bawah standar gitu ya. Akuin bahwa Vietnam bermain lebih siap menghadapi strategi kita gitu kan. Kadang-kadang kan sekarang tim-tim dari ASEAN kan ketika ketemu Indonesia pasti mereka akan low block. Ah kita tinggal counter aja, mereka pasti pegang bola karena mereka punya kualitas individu yang bagus gitu kan. Tapi ya gimana kita untuk ngakalin supaya lawan nggak counter attack, itu kan yang kemarin nggak terjadi sih di atas lapangan. Dan anehnya justru blueprintnya dikasih sama Timor Leste. Bagaimana cara merepotkan Indonesia gitu kan. 10 orang ya. Dengan 10 orang dia compact, low blocknya juga solid sepanjang pertandingan walaupun memang akhirnya collapse gitu kan. Tapi itu udah jadi satu acuan yang justru dipakai juga sama Vietnam, apalagi Singapura. Dan result antara Vietnam Singapura juga nggak nolong buat Indonesia gitu. Iya, itu yang gue bilang di level U16, level U20, AFF, U22, semua lawan timnas, bahkan Thailand pun compact defense gitu untuk lawan Indonesia. Karena tahu kita punya quality untuk build up serangan, possession based footballnya kita rapi. Tapi ujung-ujungnya letter U doang kan. Balik sini, nggak ada yang bisa penetrate ke dalam gitu. Dan itu mereka tahu, manfaatin gimana celahnya kita.
at some point kita akan terlalu naik, lempar bola behind the defense, Itu. counter. Itu kan yang sering kejadian di timnas Dan kita. itu paling susah ketika di counter gitu, pemain banyak yang nggak siap, pemain terlihat lah ketika di counter. Ya, wah, rest defense-nya problematik ya buat Bener kan? timnas. Nah ini kan ketika Indonesia kita bisa bilang udah gagal lah ya di 2026 ini AFF. Banyak yang menyalahkan, banyak lah di luar sana tuh warganet yang Apapun kalau disalahkan. dulu pasti dia ngirim surat ya. Iya. Nah, itu ternyata gambaran netizen gitu sudah terjadi zaman Iya, dulu ya. zaman dulu. Ngirim surat ke apa namanya bukan ke orangnya Mbak. Orangnya tuh sama, caranya aja Caranya beda. Nelpon marah-marah ada juga. Ada Mas. juga. Nah ini berarti kan gambaran warga kita sejak sudah dari tahun 90-an sih. Sebenarnya gambaran kepedulian. Betul Iya, ya? benar Mas. Kepedulian sebenarnya. Gue liputan gitu zaman di Lebak Bulus, mobil kita digoyang-goyang gitu. Oh, udah gitu juga. Padahal kalian kan cuma nulis Iya. berita, kenapa yang diserang kalian? Iya, ya namanya juga warga ya. Kan banyak nih. Udah serame itu. Iya, narasinya kemana-mana lah mas. Maksudnya kita nggak usah bilang siapa ya, tapi narasinya jadinya kesana kemari deh gitu kan. Nah, Iya. menurut lo apa sih yang sebenarnya yang harus sebenarnya dibenerin leh gitu aja deh. Kalau kita ngebahas masalah pasti ada aja lah masalahnya. Tapi dan ini kan di luar sana narasi udah chaos banget ya. Udah kayak aduh males banget ya bacanya deh gitu. Iya. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih harusnya ekspektasi ya mulai di set ulang gitu. Maksudnya Direndahkan sedikit. di realistis lah ya. Maksudnya kan kita dianggap king ASEAN, king segala macam gitu, tapi kan validasinya belum muncul menurut Iya. gue ya. Belum ada something yang valid yang bisa dibilang emang kita the best in ASEAN. Iya kalau kita bicara round 4 memang kita satu-satunya tim yang bisa sampai ke sana gitu kan. Tapi kan kalau bicara sepak bola secara overall kan pasti dari AFF-nya juga harus dihitung, segala macam aspeknya lah ya, terutama yang di kawasannya itu sendiri. Ya kita ternyata masih kesulitan juga untuk ketemu tim-tim seperti Vietnam dan juga Thailand. Bahkan Malaysia juga suka ngerepotin kita juga. Singapura, Filipina banyak juga yang masih ngerepotin kita gitu. Artinya yang kita anggap kita udah the best gitu, belum tentu loh kalau kita ketemu tim-tim ini mereka tampil dengan strategi yang tepat, ya kita nggak akan mudah juga, nggak semudah itu juga kita menguasai kawasan. segampang itu. Mungkin ekspektasi itu yang harus diset. Lalu untuk tim kepelatihan, gimana kita bisa ngebedah lawan, itu sih yang utama ya. Tim analisnya yang punya kelemahan seperti apa, ya itu yang harus kita bisa exploit gitu. Ya harus diakui dua pelatih sebelum ini, tim analisnya oke gitu untuk bisa membaca situasi dan kita akan tampil seperti apa. Tim yang secara kualitas di atas lu, ya kita akan bermain dengan defense to counter. Ngapain kita ladenin dengan itu? Kita ladenin ya udah habis lah pasti bolong-bolong gitu. Tapi defense to counter ada kesempatan gitu untuk manfaatin kesempatan yang sedikit untuk menjadi gol. Nah, pemahaman terhadap lawan-lawan terutama di kawasan ini gitu kan. Di kawasan ASEAN itu seperti apa sih evolve-nya tim-tim yang ada di ASEAN. Mereka udah bisa ngebaca banget tuh situasi Indonesia seperti apa. Dan kita juga harus bisa seperti itu loh, membaca karakter Vietnam seperti apa, kelemahan dia tuh di mana sih, di sisi kiri, di back kiri, kaki kanannya udah harus sedetail itu gitu benar, untuk membacanya gitu. Kalau lo ngambil dari sini, lo jangan cutback tapi lo terusin ke sana. Itu kan harus kita bisa bedah sebedah-bedahnya, se-clear-clearnya gitu. Sama juga. Kalau ini Bang ngebedah tim Vietnam harus tahu orangnya yang mana kan, namanya Nguyen Sama semua. sih. Iya. Cuma dikasih tahu sih. Nguyen. Itu si Nguyen yang mana? Ada Dinbak, ada Hailong. Bahkan yang pemain naturalisasi namanya juga udah Vietnam. Diganti, Diganti Vietnam ya. Ganti. Ya juga Swanson. Tapi yang tadi tentang ekspektasi berarti peran media juga harus itu ya Mas, harus dijaga juga kan. Iya. Karena kita sebagai penonton juga kadang terpengaruh juga dengan berita-berita dari media, gebiar-gebiarnya gitu loh. Gebiar-gebiarnya. Nah, Mas Sabto sebagai seorang jurnalis yang terbiasa menulis berita, kadang ada gejolak-gejolak di hati nggak sih kalau dari kantor nyuluh gini tapi sebenarnya wah ini kayaknya terlalu ini deh gitu. Kalau kita sih coba selalu ya, kalau media tuh pasti kita mencoba untuk cari senetral mungkin gitu ya. Both sides harus kita cover gitu kan, jangan cuma satu sisi kita sikat, tapi di sininya apa sih background yang menjadi masalah di sini harus kita angkat juga gitu kan. Makanya ketika terjun di dunia perpanditan juga untuk jadi ini kan kita nggak, karena base dari jurnalis kan kita nggak mau kita beda gitu. Karena zaman dulu kan kalau kita nulis salah, lo bisa disomasi gitu kan. Yang lo tulis pasti harus faktual gitu. Dan kan. masih ada datanya juga. Harus ada datanya, based on data, based on facts, dan itu yang baru kita bisa munculkan ke publik gitu. Yang sekarang yang kita utarakan pun harus seperti itu gitu. Iya. Walaupun
mungkin kurang sesuai dengan arus di publik gitu. Gue pernah diserang waktu lawan Bahrain tuh. Gue bilang pelatihnya kok pertambahan waktunya waktu itu kan 9 kok 6 jadi 9 gitu-gitu. Tapi gue jabarin dengan cukup detail gitu loh. Ini ada kartu kuning, baru ngambil tendangan bebasnya setelah 1 menit 45 detik. Artinya lu udah kehilangan sekian. Terus ada lagi pelanggaran lagi, baru diambil tendangan bebasnya, nunggu 45 detik lagi. Berarti ada 2,5 menit yang terbuang dari extra time itu gitu, dari additional time itu. Berarti di 8,5, 9 kayaknya bakal habisnya di situ. Gue udah ngomong seperti itu gitu kan. Tapi nggak bisa, kalau udah 6 itu kan minimum additional time, minimumnya kan 6. Dia mau tiup di 12, boleh terserah wasit gitu kan. Dan yang gue bilang itu, data-datanya kan cukup itu, tetap aja gue diserang. Dibayar berapa lo mau Bahrain gue gitu. Nggak usah dibaca Mr. Sabto. Biarkan saja. Ini nyari panggung nih katanya gitu. Mana teman saya ini dia punya sosial media. Tapi uniknya akhirnya mereka juga akhirnya, oh ternyata yang kemarin diomongin Bener Sabto juga, bener ya ya. gini-gini. Kamu Iya, nggak balas tapi- Mas itu Mas? Enggak sih. Yang nyari panggung dibalas aja, nyari panggung tuh, di vendor nyari panggung. Mas kreator. Izin segala macam. Ya, tapi yang Berapa. fakta juga terjadi dini hari semalam adalah King MU. Bang, udah pakai Menang, king menang, juga. menang. Gak usah Adu pakai penalti. king. Kalau itu nggak apa-apa, karena emang harus King. Lo makan musang King. MU sang. Wih. Nggak, gue semalam juga kaget kan, Man United main ya. Ya karena gue fans Man United, ada Super League ternyata, ya kan. Super Cup. PSG menang 2-1 lawan Aston Villa, walaupun sebenarnya gol Desire Doué ya, gue nggak tahu apa itu offside apa onside. Matty Cash playing Doué onside ya, sepertinya seperti itu sih. Ya, ya Kak. Sebenarnya kalau dari usiran ulang agak sedikit nggak kelihatan ya. Betul, orangnya. kan kalau lihat tadi kayak Ini jauh banget offside-nya jauh sebetulnya kalau kelihatan, tapi begitu ditarik sebelah sana oh iya Tarik masih garisnya ada. ternyata. Masih ada. dan yang Aston Dan Villa yang ngegolin seperti pemain ini. muda banget ini ya. itu gede, 19 tahun, dia. gede banget. Kayak Lukaku. 17 tahun. Tapi udah berapa lama di 17 tahun? itu benar-benar anomali. Jadi udah 5 tahun terakhir, 5 tahun terakhir dia 17. Mungkin ini Bang, dia tuh lahirnya 30 Februari. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Oh udah jadi tahun. hitungan umurnya naiknya 2 tahun sekali ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan Rajo ya yang datang ke Jakarta juga. Iya. Maju. Sama zaman mudanya Lukaku kayaknya sama ya. Lukaku juga dulu. Iya, Tapi ini lebih besar. Ini ya, gede Lukaku. banget Lebih gede, ya? lebih Kemarin pas bulky, gua lihat lebih di Jakarta bulky. juga. Kalau kemarin lu lihat pertandingannya itu backnya Paris Saint-Germain bener-bener kebingungan jagain ini ada yang Physicality-nya didorong ya. orang itu buset. Kevin Pas Wayne. yang gol kan Paco makasih. Paco lihat itu aja apa gerhana. Melihat gol gerhana dan bener jagain Brian Paco. Kayak aduh gede banget ya orang kayak kan. Kayak gue kebayang sih nanti di Premier League nih beliau main ya. Beliau main lawan-lawan back-back kayak aduh males banget gitu dia. Gede banget gede. Aku malah kebayang Leni dia. Yoro ketemu dia. Mental-mental gue. Harry Maguire jagain dia gitu kan. Begini-gini, tapi ya Aston Villa harus mengakui keunggulan juara Eropa. Paris Saint-Germain melengkapi trofi Eropanya ya setelah juara Liga Champions musim lalu, mengalahkan Arsenal. Kira menang juga lawan Aston Villa dengan skor 2-1, kembali mengalahkan tim Inggris juga di Super Cup. Ya. Dan semalam juga kalau kalian lupa, Manchester United menang. Adu penalti. Lawan Lu lawan Leeds United. Leeds United. Karena we're back, ya kan. Gue happy gue senang gue. Pramusimnya lumayan ya. Ya pramusim Menjanjikan. Menjanjikan. Kan pernah juara-juara juga pramusim ya kan. Yang di Malaysia. Ah, di Malaysia aja kan sama tim Malaysia waktu itu. Oh iya nih kan. Cuma pulang bawa. Juve juga bagus pramusim loh Bang. Iya. Juve cuma kalah sekali sama Inter. Ngalahin Chelsea ya. Ngalahin Chelsea, Palermo Arkadiusz kemarin. Milik, pemain yang akhirnya hidup. Akhirnya kembali. Kembali setelah tertidur di goa. Pemain kok cedera terus. Tapi kehilangan Dusan Vlahovic Iya. ke Besiktas. Apa-apa tuh Mas. Nggak apa-apa Dia ya? dia waktu itu udah prediksi Vlahovic akan Iya. pindah ke klub-klub seperti Turki. Iya, Iya. Turki sekarang seru juga tuh. Seru juga. Ada Rom Lukaku, Mo ada Salah. Mo Salah. Itu jadi kayak MLS baru ya? Trossard ya. Hah? Terus Onana? Abadi di Trabzon. Ada ini ada foto Onana latihan sama Mo Salah kan. Terus kayak captionnya dua pemain yang menyulitkan MU. Mo Salah iya, Onana emang juga. Tapi dengan menangnya PSG, menurut lo Liga Champions seru nih musim ini? Seru tapi ya Paris Saint-Germain masih punya keunggulan lah dari segi pelatihnya, experience pemainnya.
signing yang mereka lakukan dengan Akliush, ini salah satu blue chip yang datang dari Monaco. Kita udah lihat di Olympic bahkan, 2024 udah mulai kelihatan bagaimana perannya di lapangan tengah gitu kan. Dan bersama dengan PSG ini akan meng-upgrade lagi penampilan. Kita lihat kemarin sebagai pemain utama dia udah nggak ada masalah gitu kan, langsung blend in dengan pemain-pemainnya dari PSG. Jadi signingnya luar biasa, mereka punya yang menurut gua calon Ballon d'Or, Kvicha Kvaratskhelia. Ini underrated, harusnya banyak diperbincangkan, best player yang mungkin under the radar ya buat beberapa pecinta sepak bola, karena mungkin timnasnya nggak setenar Inggris, Argentina, tapi kemudian bagaimana dia setiap di big matches selalu perform, selalu ada gol yang dia tawarkan untuk Paris Saint-Germain. Jadi ini tim yang paling berbahaya, dan gue masih ngeliat mungkin FC Bayern Munchen yang menjadi tim yang bisa menghentikan mereka di Eropa. Tapi masih ada beberapa signing lagi lah buat Bayern sebelum bisa on par sama PSG. FC Bayern yang penting mereka bisa mempertahankan Olise aja. Michael Karena Olise. kalau enggak, Kalau Real Madrid bubar. Sama Harry Kane sudah semakin tua ya. mau comeback ke Tottenham katanya. Loh, katanya mau ke MU. Itu setiap tahun. Semua Iya, pemain building ke situ. Tapi gue tuh ini, kalau Adi ngomong ya sama Mas Aryo, gue kadang suka percaya gitu, kayak gue lihat Percaya penipuan. percaya penipuan nih kayak. Kalau misalnya ngomong, dia nih fans MU nih ya, fans Man United nih dia nih. Tapi dia tuh pesimisnya luar biasa soal sama. Nggak sudah terlalu dimanjakan dulu kan. Betul. Sekarang jadi kita pesimis aja. Tahu kan dari gimana? Kita menurunkan ekspektasi. Iya, jangan Pelatihnya ganti-ganti terlalu banyak, gaya bermainnya gantinya terlalu banyak, roster pemainnya nggak cocok sama pelatihnya. Sekarang AC Milan, kayak gitu. Udah Amorim. Fernandes akhirnya gue kemarin dapat kesempatan wawancara mantan. Amorim. Objek yang selalu gue marah-marahin setiap akhir pekan, JPR juga bang. Gue kira grogi nih datang nih. Depannya. Dia sempat lihat konten gue nggak ya? Nah, itu dia. Media center, ini nih lu wawancaranya warna-warna mulu nih, ngeplak-ngeplak kamera-kamera ya kan. Tapi dia wangi nggak bang? Wangi ya. Fashion, stylish. Apa kira-kira parfumnya tuh aromanya apa? Kayu manis gitu. Tongka. Miren Tongga. Ya gue dong. Tapi emang kalau ngomong sama dia, ya dia kemarin ingat. Gue baru sadar juga pas gue wawancara. Dia kemarin ingat salah satu postingan lo. yang lama Amorim gitu, Amorim. Kan kalau gue gitu, kalau Rai kan Mas Ruben, Rai kalau gue marah-marah. Tapi kemarin dia tuh bilang dia manajer. Ya karena itu yang dia mau. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba dia dipecat dari AC Milan, tiba-tiba terusan head coach, ada yang salah berarti. Padahal dia kerja buat orang Amerika. Iya, ada yang salah, ada yang salah. Karena kalau di Manchester dia tuh head coach kan. Head coach ya. Karena sama US ownership. Iya, jadi ya udah kemarin wawancara Amorim grogi ya. Sampai bilang gue pengen bilang good luck, congratulations. Congratulations apa? Mas ini good luck for this. Sampai sekarang belum ada yang bisa bilang congratulations ke dia. Belum pernah menang. Belum. Dari semua yang lo wawancara kemarin, paling deg-degan dia? Amorim. Tapi gue papasan sama Xabi Alonso, auranya gak apa-apa. Auranya gila. Aura-auran ya? Aura-aura. Sama gue ngeliat Always Wonderkid dari Welbeck. Robinho. Gue kayak, wah dia ini boy. 21 tahun bisa tinggal di rumah orang tua. Nggak, tapi kalau Fernandes kalau di barat ya, 17-18 udah mesti keluar rumah kan? Ya. Apa tradisi mereka lah ya. Oh iya, harus Nggak di Asia. Enggak di Asia. Kalau Danny Welbeck itu setahu gue pas udah dapat kontrak di Man United, dia mesti tinggal sama orang tuanya. Ngirit. Oh iya. Ngirit. Homesick kali ya bang. Kan emang dia asli situ bang, warga lokal. Sampai akhirnya pindah ke London. Ya kan? Danny Boy. Tapi kalau ngomongin ini deh, saya mau nanya dari Mas Sabto sendiri. Kalau dia pesimis tuh pasti. Manchester United musim ini gimana Mas Sabto? Gue nggak seoptimis itu sih, Yo. Kenapa Nggak seoptimis itu karena tampil di 4 kompetisi. Itu loh bisa ya. juara semuanya. Widih. Ya paling kan kalah duluan di Piala Liga. Itu kan yang belum teruji sebetulnya di era Carrick kemarin gitu kan. Tampil berapa? 28 hari sekali. Iya, Iya 28 hari sekali. Udah ini ya tampil imbang lawan Bournemouth tuh kita yang takbiran deh. Iya. Ya kan set mainnya 28 hari lawan Leeds kalah. Tim macam apa kalian? Tim macam apa? Jadi cuman main seminggu sekali, dia kan datang udah nggak di League Cup, udah nggak di FA Cup juga, walaupun bukan dari dia gitu kan gagalnya gitu. Cuma dia datang, emang tinggal 1 kompetisi bisa dibilang seperti itu. Jadi lo bisa mempersiapkan fisiknya,
strateginya untuk satu match doang gitu. Persiapan lo bisa matang banget gitu. Tapi kalau saya harus tampil di Rabu, sekarang Rabu ya Ci. Rabu. Udah nggak Kamis lagi mainnya. Ning, Selasa dini hari. Oh, Kira-kira jadwal TV. Kan sekarang Chelsea gitu. Chelsea dapat jadwal Selasa dini hari gitu. Buat fans Chelsea selamat ya, Selasa dini hari. Banyak MNF. Itu gue masih menunggu bisa nggak dia ngatur squadnya. Kalau dari sisi kedalaman belum sedalam itu juga United. Ya pembelian kemarin oke semua sih. Yang harus dibilang di musim lalu ya. Di musim lalu ditambahin lagi Tielemans masuk. Oke juga, kita harus tunggu kebugaran dia juga. Nggak pernah satu musim dia tampil 30 pertandingan tuh. Pasti 20-an gitu kan karena ada faktor cederanya dia juga gitu. Tapi butuh at least siapa yang bisa menopang atau mensupport Bruno kalau dia nggak lagi off day lah. Ada pemain yang seperti Tielemans yang bisa menjadi pembeda gitu. Di tengah juga Andre Santos Bagus lumayan oke Kaget dari sisi main gitu. Tapi worse nggak? Ugarte waktu baru datang dari itu kan juga lumayan kan. Tapi worse nggak ketika dipasangin entah sama Casemiro pada saat itu, entah sama si Mainu. Nanti pas nggak dia main sama Mainu, main sama nggak tahu ya Ugarte main nggak? Kan cedera akhir musim. Akhir musim ya? Kasian dia. Ya tergantung tuh. Dia tahu siapa. mau dijual sama Man United, dia cedera. Tapi Kasian cederanya dia. parah pas World Cup Parah ya. sih, parah. Lututnya ya. Kan kalau nggak salah sebelum dia cedera tuh udah ada beberapa tim yang menawar dia kan. Karena Man United mau jual biar bisa beli pemain baru kan. Kan Man United sekarang kan kalau beli pemain tidak ngasal kayak dulu ya. Iya. Lebih perhitungan. Lebih Makanya bener. kemarin bener kan, semuanya yang dibeli oke lah Sesko ya masih bisa lebih, Kunya sama Mbeumo udah kelihatan bagus, Lemans juga ternyata. Akhirnya punya kiper ya. Iya, dia punya kiper. Nggak usah ketawa. Sebenarnya buat Belgia. Buat Belgia. Iya, Gue nonton buat lagi. United oke. Gue nonton sama Kir waktu itu di sana kan. Pas dia masuk, wah Ini saatnya. kiper tim lawak masuk nih. Ya dia ngelawak. Bener. Dia ngelawak. Tapi ekspresi Courtois di sisi lapangan priceless. Ya udah lah. Tapi kan Belgia kebobolan pertama juga Courtois juga salah kan. Iya. Bisa ke depan. Sama lah. Stipe. Kayak latihannya gitu deh. Pas latihan selalu nebis Harus ke depan. mempersulit diri sendiri ya. Fokus ke depan biar kena sama rebound lawan. Jadi gue masih nunggu itu sih, dia bisa ngeramu nggak dalam 3 hari sekali lo main gitu, dan berat kan, lo main di Champion, lo main gitu. Kita happy sebagai fans nonton seminggu 3 kali tuh daripada sebulan sekali. Jadi 3 kali kesel ya. 3 kali kesel. Sepi bang konten, iya nggak? Iya. Sepi konten. Oke, kan? sebelum kita lanjut ke ini, aku mau nanya dong sama Bang Tio. Kalau misalkan Bang Tio berkesempatan jadi pelatih sebuah klub bola, kira-kira apa strategi andalan Bang Tio biar menang? Nah, strategi gue yang penting kuncinya adalah di pertahanan Mas Buk. Ya. Karena mau penyerangan sebagus apapun, kalau lini belakang rapuh ya kebobolan juga ujung-ujungnya. Oh, agak mirip kulit kepala cowok ya, Bang Tio ya. Nah, pas lagi totalitas dan keringetan, yang kesiksa duluan pertahanan kulitnya. Jadi gatal dikit aja nih, rencana, taktik, strategi bakal buyar udah. Nah ternyata itu dari riset ya Mas Muk. Oke. Kalau kulit kepala pria itu secara alami lebih rentan minyakan dan ketombean dibandingkan wanita. Kalau diibaratin di lapangan, butuh back tangguh di lini belakang ya Bang Tio. Berarti backnya nggak boleh sembarangan itu, Bang Tio. Nah makanya pakai Clearman Ultra dengan 3 times scalp barrier defense dan Clearman Ultra siap jaga lini belakang kepala lo biar bebas ketombe dan lawan minyak berlebih. Kalau gitu pada buruan deh beli Clearman Ultra. Jangan biarin ketombe rusak spotlight kalian buat tampil maksimal, tampil ultra. Enough soal tim terbaik dunia. Ya, Manchester United. cukup kita pindah ke tim terbaik ketiga. Ketika kamu di mana dong fans Liverpool nanti lo? Tiga untuk saat ini. Mungkin fans Liverpool juga sadar gitu. Tim Emang terbaik iya? Dunia? terbaik Inggris di Eropa. Oh iya, di benar. Eropa dengan Tapi trofi titles emang ya. di atas Man United kan? Iya. Total trofi. Total trofi Iya. kan. Ya ini kita karena Mas Aryo itu dulu pas gue siaran di BIN dia banyak orang mengira beliau ini fans Man United. Padahal dia fans Liverpool. Sama seperti seniornya Mas Anton Sanjoyo juga dipikir dia fans Man United karena kritik Liverpool mulu. Padahal dia fans Liverpool. Memang biasanya gitu. Karena tadi kan rasa cinta. Iya. Ya, jadi agak kayak kritis sinis gitu. Cinta itu buta. Ini kayak di kiri saya fans Juventus. Sukarelawan. Kamu ini korban. Relawan sebutnya bukan supporter juga itu sekarang relawan. Relawan. Abdi Juve. Abdi Juve ya. Orang Bukan yang abdi benar-benar dalam ya? ikhlas ya Mas ya. Ya tapi Juve tahun ini saya ekspektasinya nggak tinggi-tinggi juga karena pemain Tapi aja. oke loh mainnya lawan Palermo. Tapi pemainnya kemarin aja asik nggak pede Mas. Kemarin ada berita Locatelli bilang pokoknya kita akan berusaha untuk masuk champion. Ya oke. Udah. Nomor 4 berarti si pemainnya aja pengennya nomor 4. Gimana kita pengen nomor 1? Mungkin sadar. Mas. Sadar. Iya. Tapi kalau tim yang ini musim lalu urutan 5 ya.
Liverpool. Iya. Ini kan Arsenal, Iya, City, 5. United, Aston Villa, Liverpool. Ini 5, urutan 5. Dan gue inget ketika si Arne Caps gue ngirim linknya ke Dr. Tirta. Wah, dia happy banget. Happy apa kesel? Happy. Sama, Happy. gue juga Berarti happy. sama dong. Lu juga sama. Happy deh. Lu happy. Gua sepanjang musim ya, gua sama Adi berapa kali gue selalu oposisi lah dari Gue Arne. cuma belain Anslot dong. Karena kan emang kalau Arne ya, maksudnya gue nggak ngelihat dia bisa menghadirkan perubahan. Udahlah mentok lah, dia udah kelihatan lah dari berapa pertandingan. Yang bisa nyelamatin dia doang kalau bisa juara Liga Champion. Itu gue bilang itu. Dan pasti berat, bener kan. Kebantai sama PSG gitu. Padahal dia udah yakin, gue kalau ketemu PSG lagi gue bakal menang. Nah jadinya lo malah kebantai gitu. Ternyata dia nggak secanggih itu gitu. Dan ya gue bersyukur dia diganti, masuk Iraola gitu. Nah kemarin ada komen Iraola bilang pemainnya cuma bisa sprint selama 30 menit doang. Itu Arne Slot ngapain sih? Latihan Untuk apa? latihan. Enggak, sebenarnya latihan Liverpool udah mulai dipertanyakan sejak era Klopp juga gitu kan. Dengan banyaknya cedera pada pemain-pemain besarnya. Terus di musim lalu juga masalah cedera terus berulang gitu kan. Untuk Curtis Jones juga cukup lama absen. Ini masalah yang sebenarnya udah berkelanjutan. Jadi tugasnya Iraola nggak gampang. Apalagi dia punya intensitas dari press yang juga cukup agresif gitu kan. Dan dia lihat bahwa roster yang ada sekarang sebenarnya belum bisa mengimplementasikan apa yang dimauin sama Iraola gitu. Apalagi anehnya lagi di window kali ini juga kayaknya di backnya agak setengah-setengah Iraola ya. Apalagi investmentnya justru terjadi di era Slot kemarin ya. Ya itu kan lu nggak ngira ya Liverpool bakal ngeluarin duit sebanyak itu di musim kemarin. Gue selalu percaya dia tuh beli kripto pas dari penjualan Coutinho. Jadi kemarin duitnya dicairin jadi banyak duit mereka. Withdraw ya, withdraw. Investasi feeling gue kemarin dia tuh pas beli Coutinho kan Coutinho dijual banyak duitnya kan. Taruh tuh jadi kripto ya kan dijual dicairin langsung. Baik banget duitnya. Kaget kan lu sebagai fans juga kaget kan Mas? 2 kali ya rekor lah ya bisa dibilang pas beli Isak, beli Wirtz juga, Ekitike juga oke gitu kan. Kerkes, Frimpong banyak banget gitu loh pemain-pemain yang dibeli. Tapi menurut gua belum optimal dari sisi permainan Frimpong terutama, Kerkes juga. Di depan juga ya Isak ada cederanya, Ekitike juga ada cederanya. Wirtz juga lama banget untuk bisa ngeblend sama tim ini. Jadi masih banyak PR sebetulnya dari akhir musim lalu gitu ya. Ya masuk ke musim ini ya gua harapkan sih mereka bisa step up akhirnya gitu ya dengan bandrol yang mereka dapatkan ketika datang, lalu dengan gaya bermain yang pasti menuntut lari lebih banyak. Kalau kita tahu Iraola bermain dari di Rayo Vallecano lah, Bournemouth, emang bermainnya kan emang seperti itu, intensity tinggi. Walaupun lo build up play gitu ya, tapi by the time lo kehilangan bola lo harus nge-press-nya tuh lumayan lah kenceng untuk bisa balikin bola itu gitu. Jadi ya gue menantikan beberapa pembelian lagi lah paling nggak di lini tengah gitu. Menurut gue masih agak sedikit kurang kalau kita bicara di lini tengah gitu. Lini belakang Araujo banyak yang kontra ya terutama. Saya juga kaget nggak beli Araujo. Yang ada sekarang. Tapi dibanding Gomez sih gue mendingan Araujo sih. Ada apa dengan Joe Gomez? Ada apa fans Liverpool dengan Joe Gomez sama Jarang Padahal Kwanzaa? sangat setia ya. Iya, setia. Joe Gomez itu kayak Nacho Fernandes di Real Madrid. Oke, Diogo Dalot di Man United. Bisa main di mana-mana oke gitu, tapi nggak meledak di satu posisi gitu. Kalau jadi starter repot juga gitu. Dia selalu jadi pemain yang pengganti atau pelapis oke lah gitu Joe Gomez. Tapi dan bagus kalau jadi pengganti gitu. Kadang-kadang di bek kanan, kok jadi bagus nih orang. Taruh bek tengah, kok jadi bagus juga. Tapi kalau ditaruh di starter berantakan gitu. Nah kalau Araujo kebalikannya menurut gua ini pemain yang cukup reliable sebenarnya. Agak sedikit terganggu ketika Piala Dunia 2022 sebetulnya ketika Uruguay penampilannya kurang oke di situ, kayaknya secara mental dia agak sedikit turun. Valverde juga sempat turun juga dari situ, terus kayaknya sulit untuk balik lagi ke level tertingginya sehingga posisinya banyak hilang. Komparasi sama Kubarsi jadinya jauh. Inigo Martinez kok ini lebih solid nih pemain-pemain ini di posisi itu sehingga dia semakin terlupakan gitu. Tapi balik lagi kalau komparasinya ke Joe Gomez, ya gue tetap ngelihat Araujo sebagai sosok yang lebih bisa diandalkan sih sama Liverpool. Kamu ngambil main dia lagi Mas, Arthur? Ini aja Mas, Atau balik lagi. Arthur, kalau Gomez cocoknya diduetin sama McKennie. McKennie sama. Sama kayak si Gomez juga di posisi apa aja mau dia, Campers segala macam.
Ada satu lagi juga Mas, dulu aku pernah nanya ke Mamat tentang pemain Juve ini si Andrea Cambiaso. Aku nanya Mamat nih besok bakal jadi pemain gede nih Mat. Mamat gak setuju, enggak Mas dia tuh terlalu banyak dipindah-pindah posisi. Dan kalau pemain-pemain kayak gitu tuh malah jadi identitasnya. Betul. Itu kan yang dikritik ya di Jerman, di Brazil. Ketika sepak bola Eropa menuntut pemain untuk bisa main di banyak posisi, akhirnya posisi aslinya dia nggak jadi setajam itu, terutama di posisi penyerang gitu kan. Makanya Jerman kesulitan banget tuh nyari number 9 karena sering mainin Havertz, sering mainin Wirtz di posisi-posisi yang seperti itu ya. Oh dia bisa nih dimainin di posisi ini, tapi akhirnya bukan mentok di kemampuan aslinya gitu. Lo nggak bisa ngelewatin batas gitu di kemampuan aslinya karena lo kehilangan kemampuan itu ketika lo diharuskan bermain dengan sistem. Brazil pun akhirnya banyak kehilangan kan karena pemain yang berkreasi gitu di Eropa jadi nggak kepake gitu kan. Lo harus bisa main dengan sistem selalu seperti itu. Jadi kayaknya masalah itu juga sih. Iya. Sepak bola modern. Dan Liverpool kala masih ada pressure untuk mendatangkan pemain baru, Iraola belum di back total gitu kan. Ada masalah Bezos nih yang coba ganggu lagi gitu. Yang punya Amazon. Iya ini Amerika emang demennya ganggu kan. Persiapan tim yang coba untuk bisa lebih baik, tapi kemudian atensinya agak switch gitu. Dan fans Liverpool juga nggak fully on board kalau misalnya Bezos hadir sebagai part ownership dari Liverpool. Menurut lo sendiri dengan adanya berita ini? Apa ya, faktor non teknis lagi ya ujung-ujungnya kayak gitu. Ya gue sih kurang suka sih ya, sebetulnya kalau ada isu-isu yang di luar itu karena pengaruhnya juga akhirnya ke penampilan tim secara overall gitu. Tapi ya kayaknya nggak bakal keganggu sih kalau menurut gue ya untuk at least sekarang ini. Ya, tapi kan dapat duit lagi, bisa main lagi. Tapi preseason juga belum meyakinkan kan. Iya. Di Anfield juga kehilangan keunggulan gitu kan dan Besok masih lawan Kongo ya. masalah lawan Kongo masih masalah di pertahanan memang yang jadi hal utama buat Liverpool. Karena musim lalu juga pertahanan juga berantakan gitu kan. Van Dijk udah tidak lagi muda ya, udah lagi nggak prime juga, mesti dapat dan Konate cabut ke Real Madrid. Ya berarti kan lo mesti nyari satu pemain yang at least adalah mesti Joe Gomez lagi ujung-ujungnya. Jeremy Jacquet kan. Sama iya, benar. Jacquet. Sama yang ini yang cedera panjang pemain Leoni. Dari Parma. yang tiba-tiba fotonya udah berapa Tidak foto kan. Bukan. Tidak gue. Leonisa. Leoni. Ya. Gimana kabarnya sih itu yang di Amerika? Yang cowok kan? Yang cowok. Dia kuepek. Yang kuepek aja. Dokter ahli kan? Gak benar. Shout out untuk siapa namanya? Renaldi. Renaldi. Bukan Giovanni. Beda ya, beda. Itu temenan ya? Temen Giovanni, beda jangan di situ. Itu temen ya? Yang ketawa paham. Saya agak rooming ini saya. Ntar OR gue kasih tau ya. Iya, karena era-era aku tuh Rida Sita Dewi. SD. Gue ada Emitri. Yang pakai apa? Payung transparan. Payung Tokyo. Payung Tokyo, benar. Tapi yang terakhir ngomongin Liverpool, ini kira-kira ekspektasi lo musim ini sama tim kesayangan lo, karena lo kan tidak terlalu memperlihatkan kalau lo sebenarnya fans Liverpool kan. Kayak karena jurnalis aja lo mesti netral kan. Kan gue nggak bisa kalau gitu ya. Jurnalis juga tapi nggak bisa kalau soal itu tim itu ya kan. Tapi ekspektasi lu gimana sama Liverpool musim ini? 3 maksimal sih menurut gue. 3 MU. MU 4. MU 4. Oh iya. MU 5. 4-nya Chelsea. MU urutan 9, tapi juara champion. Jangan gitu, dulu 15 juga pernah. MU. Gue udah bikin bendera we stay up. Kapan lagi tim mau degradasi? Kalau lu kan degradasi karena suap. Ya. Kalau gue kan karena tolol. Ekspektasi gue sih di 3 aja lah. 2 masih Arsenal City ya? Arsenal City sih masih. Ya mungkin bisa kedua gitu. Tapi gue khawatir Chelsea sih. Karena fokus dia di situ kan. Ngeri Mas, cadangannya 200 dia. Semua pemain dibeli. Dan tengahnya ada 150. Iya Mas, terakhir beli dari Rayo Vallecano apa ya? Iya. Fofananya ada 16. Iya. Banyak banget nama Fofana di Banyak banget pemainnya. Tapi beneran sih kalau ngomongin Chelsea juga salah satu tim yang harus patut diwaspadai. Maksudnya dengan bagaimana Chelsea Alonso. menarik ya menurut gue. Xabi Alonso bisa menjadi pelatih yang akan membawa sukses atau dipecat pertama kali. Karena dia coba untuk merubah satu situasi yang agak pelik tapi signingsnya luar biasa. Itu sebabnya dia datangin Hendo, dia datangin Welbeck untuk merubah culture, untuk merubah situasi di belakang layar gitu kan. Tapi apakah itu cukup? Apakah
Chelsea suasananya mirip dengan Real Madrid sehingga Xabi yang harus disingkirkan karena ketidakcocokan dengan bagaimana style manajemen dia. Dan saran buat Xabi Alonso, jangan terlalu buru-buru banget ke pemainnya. Itu. Ini yang harus menjadi hal yang dijaga sama Xabi. Kan sejauh ini approach-nya kan Betul. kayaknya coba untuk mendekat ke pemain agak ya bro tadi gitu. Harus tetap ada perbedaan lah antara si pelatih Tapi sama kalau si keras para kayak pemain. di Madrid kan mental dia. Tapi ini harus dilakukan Iya karena kan, dia tetap keras harus waktu ada di Madrid iya. kan. Tapi Tapi tetap nggak harus di ada apa ya? Ada perbedaan ini yang harusnya bisa dia instill ke Chelsea yang butuh memang mereka butuh banget Xabi Alonso, mereka butuh restart dari culture-nya. Ini pelatih yang tepat, tapi kan tahu sendiri kalau di West London itu kan. Iya, apa juga bisa terjadi. Xabi Alonso tuh kayak ini bang, kalau di sekitar kita tuh anak sepeda yang kebanyakan ke bengkel. Ganti pala, ganti. Beli ini, beli. Kamu bicarakan diri kamu sendiri ya? Belum tentu cocok ya. Belum cocok. Belum tentu cocok. Dia itu dia. Bengkel, kayaknya kurang cocok ganti. Ya, apa dia? Itu ngomongin diri sendiri, Mas. Tapi Xabi Alonso emang di Madrid itu kayak ada beberapa kayak Dari yang pertama ngambek kali, sebenarnya. dari pertama kali dia terima job di Madrid udah jadi satu malapetaka lah. Karena kan kita tahu dia sebagai figur seperti apa, sebagai pemain punya penuh disiplin, semuanya tentang taktik gitu kan, yang coba dia berikan untuk para pemain. Tapi kan apakah pemain Madrid butuh untuk hal yang informasi terlalu banyak nggak juga gitu? Oh iya sih. Gimana? Itu makanya Mourinho balik. Lebih bisa. Sebelum ngomongin Mourinho, tapi ada 2 tim lagi yang akan bertanding di akhir pekan nanti di Community Shield ya. Arsenal melawan City. Menurut lo, Arsenal akan bisa mempertahankan karena presidennya juga agak kurang. Tapi, Defense agak kurang. iya, tapi gue selalu percaya kalau presiden tuh bukan segalanya. Iya, bukan Bukan patokan. Patokannya adalah ialah sebulan 2 bulan pertama lah gimana performa. Terus diganggu dengan international break yang lama itu. Baru mulai terus tiba-tiba ada break panjang, tapi kita nggak boleh kritisi. Nggak boleh. Karena di situ ada kita akan main. Kita akan main dan kita akan menyenangkan itu ya pertandingan. Kita akan juara. Wow, jelas. Lu yang ngomong ya. Nggak usah ngomongin Arsenal dulu deh, bisa nggak dia mempertahankan gelar? Emang masih jauh lah, maksudnya jauh dari obrolan sampai akhir musimnya, tapi dari bagaimana Arteta ngelepas pemain, Trossard cabut, terus beli pemain yang baru, gitu. Gimana? Bruno Guimaraes menurut gua salah satu additional yang bikin itu kayak mau tukang pukul itu. Declan Rice, Bruno, lo ngelawatin Bruno, Declan Rice. Aduh capek banget ngeliatnya. Terus mereka bisa mulai attack gitu kan, dengan kemampuan pass, Dan bisa passing jadi range yang banyak. Bisa jadi kegagalan Arsenal itu karena Bruno suka kartu merah. Asis terbanyak juga ya. Asis terbanyak. Kemarin pas Piala Dunia gitu kan. Artinya ya dia bisa menawarkan something dan gue secara ngeliat komposisi tim dan Artetanya sih menurut gue calon terkuat lah untuk jadi juara. Mempertahankan gelar juara ya. Back to back Back juara. to back ya. Lu kan suka. Enggak, Pak. Gue setuju. Back to back. Karena yang lain masih transisi, Betul, yang lain lebih punya kayak roster juga yang agak masif pergantiannya gitu kan. Dan ya itu bersaing lah di bawah. Bahkan Man City, tanpa Pep kita belum tahu reaksinya seperti apa gitu kan. Ini juga bisa menjadi kapal yang bisa karam dengan cepat gitu. Kalau misalnya Enzo Maresca tiba-tiba switch off di tengah jalan kayak di Chelsea. Nggak menutup kemungkinan ya kan. Habis juara Club World Cup, banyak tingkah gitu, banyak mau. Dan ini sekarang di City harusnya walaupun Pep udah nggak jadi pelatih kepala tapi kayaknya sih auranya masih ada di tim itu dan upaya Maresca untuk merubah kantornya aja jadi ruang meeting yang kantornya Pep sekarang jadi ruang meeting. Itu jahil. Dia enggak. Itu Beneran itu? Beneran. Karena dia nggak mau bawa pengaruh. Pindah dari kontrakan aja aura. sih kenapa di Maresca? Harus ubah kantor. Jadi semuanya gua masih punya begitu banyak pertanyaan lah untuk City, untuk Liverpool, Manchester United. Yang utama ya Arsenal yang masih dalam kondisi tidak ada pergantian yang masif, yang dikeluarin juga yang memang perlu di penyegaran di situ kan. Dan ya Mikel masih pelatih yang akan deliver lah untuk Arsenal. Ya, Marcel kalau mau beda sama Pep pakai wig biar nggak sama rambutnya. Ya kan sama, mirip. Tapi ya Bang. muka-mukanya juga mirip, Dia auranya pakai mirip. pakai itu dari belakang mirip, Bang. Enzo Marcel lu lihat pas dia main musim muda galak ya kan. Dia galak dia main ya kan. Yang gue menantikan sih Chelsea sama Spurs ya. Impact dari summer transfernya tuh bisa seperti apa gitu kan. De Zerbi juga kan maksudnya. Ya sisa-sisa tahun lalu lah ya. Tonali, terus dia beli Fernandes yang banyak orang bilang bahwa kegagalan Man United. Ya Man United nggak mau diatur lah. Pemain degradasi mah harga 80 juta. 60 juta plus. Yang murah-murah aja, utang banyak. Janganlah gitu. Mas Mukti melihat bagaimana Premier League musim ini? Aku tuh suka ini ngeliatin tim-tim promosi.
Ipswich Town. 100 juta plus. Coventry. Coventry 90-an kan Mas gitu terakhir. Lampard. Coventry itu terakhir yang gue inget ya. Haji. Mustafa Haji. Sama ini Lo Bang, bikin lo dari situ. Kino. aku excitednya dengan kembalinya Højbjerg kemana ya? Emil Pierre Højbjerg masih dirumorkan akan kembali Oh ke belum itu Premier Mas. League. Wah, Belum. kalau itu balik jaga Premier League isinya berantem dong itu. Jolinton dia. Kemarin. Oh ya, satu yang menarik. Oh, Championship malah Bang. Championship tuh juga. Millwall sama West Ham. Iya, Millwall West Ham balik ya. Pukul-pukulan. West Ham udah start positif lah di Oh iya, kemarin kayaknya rekor penonton terbanyak tuh. Iya. Green Street Hooligan ya. Gini soalnya kan Millwall West Ham nih, seru nih. Iya, Lo kan nonton di sana. Dia kan suka tiba-tiba ada di sana aja ya. Dia West Ham juga kan. Dia West Ham. Gue suka nonton West Ham. Iya. Dia West Ham. Seru nih, West Ham sama Millwall ya. Iya. Ya, Itu ributnya dari, bukan dari stadion sih. Iya. walaupun bukan di Cuma udah gak enak banget aura ini. Iya sih, udah capek lah kalau itu. Semoga ya aman-aman aja ya kawan-kawan kita fans West Ham dan Millwall. Tapi yang menarik terakhir sebelum Doain kita... orang Inggris bro, nggak Iya, apa-apa mereka ribut juga. Ya kan kita kan ini ya, maksudnya kayak kasihan gitu lu tusuk-tusukan. Kayak gini, Newcastle. Kemarin dia bilang Newcastle itu kan jual-jual main karena dia gak masuk Liga Champions. Iya. Rasio gajinya tuh kemahalan bagi tim yang gak masuk Liga Champions. Akhirnya ngejual Bruno Guimaraes, Anthony Gordon, Lewis Hall kemungkinan juga akan United kayaknya. Kalau sampai Lewis Hall lepas, potensi degradasi sini. Kata mereka biasa, udah biasa. Ya ini masalahnya Saudi karena impact perang juga gitu kan, apalagi kemarin Aramco-nya juga diserang. Jadi emang mungkin lagi ada shift of attention bagi mereka gitu kan yang nggak invest total lagi di Newcastle juga dengan masalah financial fair play-nya ini juga sangat berpengaruh gitu kan. Dan menurut gue sih nggak fair ya untuk Saudi ownership ketika awal masuk ke Premier League tapi beda sama era Roman Abramovich gitu. Sebenarnya mereka punya potensi itu kan dengan resource uang yang nggak ada batasnya tapi nggak diberikan keleluasaan untuk membuat situasi persaingan lebih panas lah di top 4 bahkan. Nah, karena kita udah ada Mas Haryo ya, fans Liverpool, kita mau main game sebenarnya. Nah, Kita mau main games nih ya. Kita tebak tokoh pemain Liverpool. Kita akan ngetes Mas Sabto dengan tebak foto pemain-pemain dari Persewangi Banyuwangi. Dari tahun 70. Dan juga Persegi Gianyar. Nah, kita akan ada 11 gambar pemain Liverpool. 11. Dari yang gampang sampai yang susah. Dan Mas Haryo perlu menebak, hey siapa dia? Wah kalau gue nggak bisa makin dibilang bukan Mas Liverpool. Bukan, kan lu sebenarnya fans Man United sebenarnya dari hati gue tahu Barcelona. Karena dulu kalau pandit La Liga beliau. Oke, kita mulai langsung aja. Tebak nama. Yang pertama? Yang pertama. Hah, ini dia. Gampang. Semi Hyypiä. Betul. Kayak siapa mukanya gitu ya? Kayak siapa yuk? Siapa ya? Kayak siapa? Kamu kayak teman kamu ada mirip? Kayak siapa itu ya? Kayak pernah lihat di jalan. Di Malioboro. Pakai kaos dagadu. Oke, selanjutnya. Gampang. Ini. Legend. Aduh, ini siapa nih namanya? Gua aja tahu. Iya. Aduh, gue lupa namanya lagi. Legend Champions League ini. Gue lupa lagi namanya. Aduh, Mr. Sabto. Aduh, gue lupa namanya. Ayo, menyerah? Back Wah ini sama kayak Joe Gomez, multiple position. Igor Bisca. Gue tuh lupa nama. Ini Bastard. Ceko juga ya kan masalah ya? Dia. Dia ya? Ceko apa sih? Igor Bisca kan Kroasia. Kroasia ya? Oh Kroasia yang Ceko si Milan Baros. Milan Baros. Oke, next selanjutnya. Bisa. Beliau nih. Bola Australia. Beliau bukan sembarang beliau. Anjir, gue lupa lagi namanya. Under pressure. Under pressure. Beliau bukan sembarang beliau. Wah, era keemasan Liverpool. Kiper cadangan yang sempat jadi pilihan utama Ya. sampai Perena kartu merah Ya. dan cedera di musim 2011-2012. Teman dari Nicky Lambert. Ricky Lambert. 3 jersey terbaik Liverpool sepanjang masa. Nyerah, kasih tahu siapa namanya. Brad Jones ya. Brad Brad Jones, astaga, Brad Jones. Oke, next langsung. Set. Ada 11. 11 cuy. Ya itu gampang. Rise. Yang matain kaki Alan Smith. Rise. John Rise. Betul. Nextnya lagi. Bisa lupa. Igor Bisca. Ayo. Next.
Pakai patch-nya patch under 21 Premier League tuh, ya kan? Siapa? Musim dingin, tangan pendek tapi sarung tangan. Yoi, kelas ya kan? Ini kayak Iya. main FIFA bikin karakter Ini pakai kayak sarung main fan football di Jakarta kalau malam-malam suka ada pakai Have sarung no tangan. clue. Ada. Terus terang have no clue. Siapa? Di bulan Barcelona cuma main 1 kali. Oh, 1 kali main, Mam. 9 menit lagi. Dia balik ke Anfield juga gak ada yang kenal ya. Lupa. Di Mei 9 2016 pas lawan Sergi West Brom. Kanyos. Sergi Kanyos. Next ya langsung. Maafkan fans Liverpool. Nggak apa-apa Mas Haryo mah, aman. Next. Next, siapa tuh? Nah, ini mah mudah. Sepotong kue. Malah nih gampang. Bobby. Bobby Firmino. Selanjutnya, berapa lagi ya? Baru 5 Lagi-lagi. Baru 6 ya. Lagi coba nih. Nah, ini legend. Bunga Legend. Jota. Diego Jota. Almarhum. Legend. Next lagi. Kayak susah, Mam. Tahu sih. Tahu. Gue juga nggak tahu sih Mas. Gue juga nggak tahu kalau yang ini sih. Ini namanya familiar, bukan familiar. Mukti tahu ya? Banyak orang namanya sama dengan orang ini. Nguyen. Mantan atlet lari sprinter tingkat sekolah di Inggris sebelum fokus ke bola, cuma main 1 kali di kualifikasi Liga Eropa lawan Rabotniki tahun 2010. Robot Niki Traore banget. bukan? 2010. Jersey Adidas yang Dirk Hyde. 2009-2010. Oh, bukan Traore kan bang, salah aku bang. Torres, Bukan, Dirk beda, Hyde. beda. CVG masih ada nih, CVG. Jimmy, Jimmy beda, Carragher. beda. Oke. Kasih tau namanya siapa? David Amo. Lu nyari pemain yang kagak main di tim utama. Ini dicek, susah, Bang. dicek IG-nya followernya 46. Next ya. Gampang. Iwan Fals ini mah. Bongkar. Mau salah. Ada lagi? Berapa kali? Udah. Udah. Ada Oh, lagi. terakhir. Riza. Oh ini. Oh ini siapa? Oh ini. Gue pikir Madison tadi. Iya. Itu kan. Siapa? Tapi menurut gua salah satu jersey Liverpool yang bagus nih. Ini yang depannya B Simple itu ya. kan sih. Dibeli dari Preston North End. Depannya B mas. iya. Depannya B, iya, depannya B. Dijual lagi tanpa pernah main 0 menit di laga. Digadang-gadang juga jadi pemain yang bagus ini. Kan digadang-gadang. Digadang-gadang. Banyak orang digadang-gadang, ya kan? Oke langsung, namanya siapa? Namanya? Budgeting. Ben Davies. Salah, tapi B-nya benar. Tapi B bener, B-nya bener, lo nggak salah. B-nya bener. Maaf ya fans. Susah amat. Susah amat ya lo. Sengaja lu ngerjain sama satu lu ya. Capsnya 1. Itu Ada kayak yang kalau ada misalnya lu di tes yang muncul namanya John Curtis. Iya. Tapi karena kita tahu ya, Dia John tahu lah. O'Keefe gitu ya, Chris Casper gitu, siapa? Denny Higginbotham. Oke, di next episode nanti akan tebak 11 orang petamburan. Kalau orang Cilduk saya masih bisa ngelawan ya. Kalau Petamburan sih angkat tangan ya. Saya angkat tangan. Udah kita langsung aja masuk ke Ultra Moment Clear. Ini Ultra Moment Clear versi speak bola yang pertama. Ultra nyesek. Arsenal juara Liga secara dramatis di Anfield tahun 1989. Ini laga terakhir ya di musim Yes. 88-89. Liverpool lawan Arsenal di Anfield. Hanya butuh imbang atau kalah selisih 1 gol untuk juara. Betul. Nyesek deh. Kalahnya 2-0. Itu Michael Thomas udah nih. Michael Thomas. Ini gue inget banget gue nonton laga ini. Gue lupa tuh pulang dari mana, datang terus pas nonton, kalahnya cuma 1-0, masih juara lah gini kan. Terus wah udah masuk menit 90, 91, 92, 93, menit ke 94. Michael Thomas bikin gol. Pada saat itu injury time itu mentok di 3 menit. Iya. Gak pernah ada lebih dari 3 menit injury time pada saat itu ya. Ini kok bisa menit 94 bikin gol. Merasakan apa yang dirasakan oleh netizen. Iya. Wah nyesek banget itu. Lo ngirim surat nggak? Kok jadi 94? Berani sendiri. Gue Katanya- nonton katanya ini mengapa ada minimal. lagi masih tinggal di Singapura waktu itu gue nonton. Oh, Liverpool banget Singapura. Liverpool. Terus keselnya lagi Michael Thomas dibeli lagi sama Liverpool. Itu mungkin awal gua kurang suka sama Arsenal. Oh jadi Mas Harto hatersnya Arsenal? Ini Kan kurang. Kurang suka bukan belum. gua kurang bela Arteta seperti apa. Jelas itu. Gua pengacara Arteta kan. Lu marah-marah pakai Singlish nggak abis itu? cannot Cannot lah, this cannot lah. Dan yang
Kedua adalah ultra bersejarah awal mula kebangkitan Real Madrid ketika Jose Mourinho menyelamatkan Real Madrid. Ini sebelum tahun 2010 ya. Madrid selalu kalah sama Barcelona, skuad mahal, Los Galacticos. Beliau datang. Betul. 2010 puncak gelar La Liga di tahun 2011-2012, 100 poin. Ya. Semifinal Liga Champions berturut tapi nggak juara. yang di akhirnya diambil alih oleh Zinedine Zidane. Baru juara 3 kali. Baru 3 kali karena tapi gue baca-baca emang ternyata Mourinho itu yang bersih-bersihin dari yang si Galacticos sebelumnya, culture-nya diubah, terus juga dia yang ngebuat ya pondasi Madrid kembali ke posisi aslinya ada di situ. Iya. Tapi banyak bintang Madrid juga yang tersingkir gitu kan. Yang membuat situasi mungkin perang ego antara Jose dengan Galacticos ini dimenangi oleh Jose, outcome-nya juga positif buat Real. Ya, dan salah satunya yang kalau kalian nonton di Netflix ini ya, Iker Casillas. Yang dia bilang kalau nggak salah tuh Iker Casillas minta A, B, C, D, ke Mourinho apaan sih? Latihan. Minta Apa sih ke Porto aja sana gitu. Ke Porto. Tapi ya Sani kan tetap legendnya Real Madrid dan dia Mourinho balik lagi musim ini ke Real Madrid. Apakah dia bisa bersih-bersih Real Madrid dari ego-ego bintang-bintangnya ya kan? Karena Xabi Alonso nggak bisa. Xabi Alonso. Karena beneran pas gue nonton di Madrid tuh ngeliat Xabi Alonso dicuekin ya Pak ya? Dicuekin kayak kelulus gitu, kasihan gimana? Ini kalau tiap ditanya ya, Madrid bisa seperti sekarang tuh kayak apa, gue selalu nunjuk Mourinho. Karena memang sesuai ketika 10 pertandingan pertemuan Barcelona Real Madrid, 8 tuh dimenangin Barcelona, 1 Madrid, 1 imbang. Berturut-turut sebelum Jose Mourinho masuk. Se-inferior itu Madrid ketika ketemu Barcelona. Tiap baris masuk lapangan, palanya pada nunduk semua pemain Madrid itu. Sergio Ramos gitu, nggak ada PD-nya gitu untuk main gitu. Nah dia datang, chin up, lo harus bisa nunjukin itu dengan cara apapun. Dia ngerubah Klasiko jadi WrestleMania sama almarhum Tito Villanueva. Dan yang bikin lo rugi kalau nggak nonton itu kan, lo harus nonton El Clasico, lo nggak boleh miss gitu karena seseru itu, sedramatis itu dan penuh drama, congkel-congkel mata gitu. Pokoknya segala macam drama yang dia munculin, yang penting gimana caranya lo nggak inferior di mata Barcelona. Itu memang dari dia gitu. Walaupun memang didatangkan untuk bisa juara La Decima, tapi nggak gagal, dia gagal di situ. Tapi fondasi yang akhirnya Ancelotti bisa, Zinedine Zidane bisa, ya karena para pemain Madrid udah naik gara-gara dia. Udah enak banget tuh. Nah sekarang gue bilang dia sosok yang tepat untuk namparin dulu tuh pemain. Bocil pemain. Pokoknya lo harus bener dulu mentality lo gitu. Tapi kalau gue bicara long term, gue nggak setuju juga karena kan udah outdated juga ya dari sisi kualitas permainan, strategi segala macam. Bahkan title-nya terakhir 2022 kayaknya. Iya, itu dia nggak sharp dulu lah ya. Dan maksimal cuma 3 musim biasanya di klub itu kan. Gak banyak-banyak kan. Di Chelsea, kalau di Spurs mah lucu. Mau final dipecat. Mau dapet trofi dipecat. Gitu iya makanya. Tapi kan dia, gue juga akhirnya baru tahu yang setelah nonton yang series di Netflix, dia tuh harusnya setelah dari Madrid, dia harusnya udah sign sama Man United, udah bilang Sir Alex udah oke. Terus ternyata berapa hari setelah itu dia nelfon Sir Alex nangis-nangis. Alex I cannot bla 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 karena gue begitu cinta sama Chelsea, gue gak enak. Padahal keluarganya diculik sama Roman dulu. Kayak yang bener aja lah. Akhirnya Mourinho memutuskan untuk balik ke Chelsea dan membawa Chelsea juara lagi kan saat itu kan. Tapi Jose punya keunikan sama Sir Alex, bahkan ketika dia FC Porto menang di Old Trafford dengan gayanya dia gitu kan. Bahkan itu potensi Jose untuk datang ke Old Trafford setelah musim itu saja juga sangat tinggi gitu. Tapi kemudian berubah Peter Kenyon yang ke Chelsea tiba-tiba, Arjen Robben juga dibawa ke Chelsea, termasuk Jose Mourinho juga. Iya, tapi Jose Mourinho he's a legend, apalagi kalau ketika nonton yang Amazon Prime yang di Spurs tuh, yang dia marahin, dia prediksi Dele Alli, ternyata benar kejadian. Danny Rose, ternyata beneran kejadian. Dia ngelihat pemain tuh yang kayak, lu lihat mana pemain Man United sekarang yang udah pindah, bagus-bagus nggak digituin yang masih wawancara kan? Yang diwawancara. Ya emang beliau, coba Juventus harusnya dia aja. Siapa? Jose Mourinho Juventus. Pemainnya sisa 1 ntar di marahin semua. Gimana suruh chin up target peringkat 4 dong. Lemes mana. Ya tapi kalau ngomongin momen deh buat Mas Sabto Haryo, momen terbaik atau luar biasa di dunia sepak bola yang pernah Mas Sabto saksikan? Yang gue saksikan. Yang memorable lah gitu ya. Kalau gue fans Spanyol ya, gue kan fans Spanyol, ya Euro 2008 sih. Itu sepanjang turnamen kebetulan gue ngeliput juga, ya gue ngelihat dari Spanyol yang jadi badutnya Eropa ya, sampai jadi yang semeyakinkan itu permainannya, diawali dengan serangan pertama, si Torres bawa bola, dia biasanya maruk untuk ngegolin, dia oper ke David Villa. Oh ini
juara nih Spanyol. karena mereka udah nurunin ego nih dua pemain Itu yang debutnya besar Marco ya. Sena bukan ya? Marco Sena. Marco Sena ya. Yang menjadi pembeda juga tuh. Iya. Itu kalau dari sisi permainan gitu. Tapi kalau non lapangan banyak sih. Yang gue di media center digeruduk sama fans Chile. Ya bener Oh iya di Maracana gue. Kenapa? Di Maracana tiba-tiba gue pas lagi jalan ID itu mau direbut sama fans Chile. Karena mereka tahu kalau orang pakai ID itu bisa masuk lapangan. Iya, Mereka oh. tahu itu. Direbut. Akhirnya gue tiap ke sana gue masukin tas dulu. Gue ID nggak pakai, dekat baru gue pakai. Tahun berapa tuh? 2014 di Maracana Piala Dunia. Oh, Brazil. 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 Terus tiba-tiba lagi dalam ruang pers, gue tuh pas ngeliat di luar lagi ngantre tuh mereka udah dorong-dorong gini, nyender-nyender di itu, tiba-tiba goyang tuh si pembatas-pembatasnya. Iya. Kok goyang-goyang pembatas? Ini jangan-jangan bisa masuk nih mereka. Gak lama ada suara. Wah fans Chile tadi tuh. Zombie. Masuk ke ini media center. Begitu masuk kan mereka bingung ya. Lah kok isinya media, kok isinya wartawan. Akhirnya bingung sendiri. Akhirnya kok bisa-bisa tuh. Ada yang mau dan beberapa akhirnya bisa masuk ke lapangan. Dibuka baju terus akhirnya nimbrung sama fans yang lain gitu. Tapi yang sisanya ditangkep. Itu salah satu yang nggak pernah gue rasain lah lo di media center. Tiba-tiba fans digeruduk. Karena paling aman media center kan. Terus ID gue ditawar juga sama fans. I'll pay you $1.500. Dikasih nih duitnya. Nih lo ambil sekarang, nanti gue ketemu lagi di sini. Anjir. Boleh juga. 1.200. Sounds like a plan. Gimana ya? Enggak lah ya. Enggak, sorry. Gue masuk ke dalam. Itu krusial. Lo kenapa enggak? Banyak yang bilang kayak gitu. Kan belum ada jaminan itu balik juga caranya. Kalau enggak, Itu final. Oh final. Ya kali kalau gue final sih gue masuk mah. Ya enggak juga lah, ngeri juga. Nanti kalau misalnya Kenapa-napa lu yang ketahuan. Kan ke trace kan, oh namanya ini. ini aja mas, nego aja fotokopi. Fotokopi tapi gak jamin bisa masuk ya. Fotokopi berwarna ya, coba cari. Itu final tahun berapa mas? 2014? 2014 juga. Oh, berarti- Pokoknya Brazil tuh fans-fans Amerika Selatannya sangar-sangar sih. Iya. Iya. Kolombia, Chile. Berarti dulu benar mas yang diberitakan katanya di dalam stadion meriah, di luarnya rusuh. Rusuh sih enggak ya, tapi Chaos ya. enggak kayak Sama aja. mereka tuh tahu sejauh mana mereka bisa bertindak gitu. Akan diapain kalau gue begini, gue akan dapat. Oh jelas ya? Iya jelas iya. gitu. Dan di setiap sudut tuh ya itu Brazil kan gede-gede ya kayak atlet-atlet UFC gitu lah, gede-gede gitu. Iya. Dan jago banget berantem ya. Ada cowok, ada cewek, begitu dia datang satu buang langsung Capoeira. Biasa. Iya, males juga nih kalau. Tapi waktu di Brazil itu bebas visa, katanya Brazil nggak pakai visa. Ya. Dulu masih pakai. Dulu masih pakai visa. Itu panjang banget perjalanan lu berarti ke Eropa dulu ya? Kayak Amerika dulu atau gimana? Kan tuh Brazil lewat Jepang, Dubai. Dubai. Lewat Dubai karena naik maskapai yang itu ya. Iya, lumayan juga Dan sih. lucu juga Masih tuh 12 ketinggalan jam lagi bukan kayaknya, ketinggalan 12 pesawat, jam lagi. connecting flight-nya nggak nyampe karena delay. Terus begitu keluar dari belalainya itu dibelokin. Kok belok ke kiri? Terus yang pada mau ke Sao Paulo kesini. Kita nggak mungkin connect nih, hanya sisa 45 menit kita nggak mungkin connect. Kita berangkatkan di flight berikut. Kapan? 24 jam. 24 jam lagi. Sehari berikutnya. Tapi mereka bayarin semua, dikasih visa, dikasih hotel, visa jadi lo bisa keluar. Akhirnya gue keluar, jalan-jalan dulu. 2014 ya. 2014. Berarti lu Piala Dunia ngeliput turnamen FIFA Kalau fullnya 2014. 14. Kalau full Euro 2008 sama 2012. 2012 tuh di ini ya? Polandia, Ukraina. Ukraina. Itu faktor-faktor non teknisnya banyak lah. Tuh di Polandia, Ukraina tuh gue setengah jam tuh pura-pura jadi orang bisu. Karena gue di satu kompartemen sama preman gede banget yo. Lebih gede dari dia nih. Botak, tatoan palanya gini-gini kan. Gue kan nyari kompartemen kan begitu masuk. Wah kosong nih, gue masuk lah. Biasanya orang tuh justru menghindari yang kosong. Tapi kan gue pikir karena kosong, ini gue bisa selonjoran apa begitu ini. Gak ada yang masuk lagi kan. Begitu kereta mau berangkat, masuk. Sebelum masuk ke kereta itu, di peronnya dia. Marah-marah gini, nendang-nendang, minum gitu-gitu. Wah resep banget sih ini orang. Jadi masuk ke kompartemen gua. Udah masuk terus dia kayak ngajak ngomong mulu kan. Ngajak ngomong tapi sambil swearing gitu loh. Marah-marah. Gua, gimana caranya ya biar bikin dia iba sama gua, biar bikin dia nggak emosi sama gua. Marah-marah mulu, marah-marah. Ternyata ada karakternya tuh di samping. Enggak, udah kepepet. Terus dia ngeluarin ini bir, set.
Iya. Begitu. Terus ngeluarin lagi kan, keluarin. Dikeluarin pisau loh. Terus ketawa, anjir yang ngeluarin pisau tapi dia ketawa. Gue bilang ini gimana nih caranya gue. Asli tuh 30 menit gue sama sekali gak ngomong, belajar dari orang itu. Terus begitu dia agak ngeliat ke jendela, gue keluar saat. Gue masuk, gue cari kompartemen yang rame tuh, masuk. Kenapa di situ? Dia tuh gedor-gedor itu, nendang-nendang kompartemen segala macam tuh. Terus iya tuh emang tuh kayaknya preman gini. Dia ngomong ini bahasa ini kurva gitu. Apaan sih? Gue pikir kan kurva sud apa ini. Oh kurva tuh artinya ini puta, bahasa Polandia gitu. Oh, pokoknya lu jauh-jauh deh dari dia. Terus di stasiun berikut dia ditangkap polisi. Polisi ada yang laporin kayaknya. Polisi masuk terus digeranin terus ditarik. Setengah jam tuh gua perjalanan tuh dari Krakow ke Warsawa tuh. Berdua doang di kompartemen. Salah kan. Dan dia kayak so akrab gitu sambil meluk-meluk. Bro. Apaan gua bukan bro lu dalam hati gua gimana gua ngeri banget. Ternyata ada juga ya, dia bisa pura-pura jadi gagu ya. Ini kita belajar untuk kali pertama nih infonya. Info A1 nih. Namanya juga nggak tahu. Gue juga gak tahu. Biasa kayak gitu, gue main sama dia udah lama nih baru bisa tiba-tiba gagu. Gitu. Tapi yang gak mungkin gagu adalah ini adalah Muktivia paling clean. Kalau ada tablet bola masih ada bisa masuk gitu bang. Satu segmen di tabletnya aku nama-nama pemain aneh. Silakan Mas Mukti. Oke bang, tema hari ini adalah nama-nama pemain bola yang berhubungan dengan pecel lele. Dengan pecel lele, oke. Yang pertama datang dari pemain Hajduk Split. Hajduk Split Kroasia, berposisi sebagai penyerang dan nama pemain ini ada dalam sepiring pecel lele. Pemain ini bernama Michel Sego. Michel Sego dalam bahasa Jawa artinya nasi. Michel Sego ya. Gak usah di pecel lele dong, ada juga. Dan fun fact-nya, rekan satu timnya ini duetnya dijuluki adalah duo pecel lele karena rekan satu timnya itu namanya Lele. Ya, ada di formasi tuh Sego Lele depan belakang tuh. Sego Lele. Satu tim. Michael Sego. Sego Lele. Silakan masuk. Oke, lanjut lagi ya Bang ya. Dari Serbia lagi. Umurnya berapa ini ya? 2005 berapa? Lahir 2005. 21 ya. Umurnya 21, posisinya sebagai bendahara. Gak jelas nih posisinya apa ya? Gak ada di sini. Yang jelas pemain ini selalu ada juga dalam warung pecel lele. Pemain ini bernama Marko Bebek. Kalau yang ada yang lele biasanya pesennya bebek. Marko Bebek bener. Marko Bebek Serbia 20 tahun sekarang masih. Oke. Ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang datang dari Inggris, umurnya 27 tahun. Bermain di Swansea City. Lahiran 99. Pemain ini adalah pemain yang pencuci mulut di pecel lele. Lalapan. Pemain ini bernama Josh Timon. Josh Timon. Kan bacanya Josh Timon. Ya Josh Timon. Main di Swansea kali ini ya. Di Swansea ya, 27 tahun. Oke, lanjut lagi. Datang dari Albania, berposisi sebagai pemain tengah, umurnya 34 tahun dan pemain ini adalah kunci dari sambal pecel lele, Bang. Apaan? Pemain ini bernama Loreng Trasi. Trasi. Umur 34 tahun. Kunci sambal ya. Aduh. Udah Mas Buk? Udah Mas Buk. Sego, lele, timun, terasi. Lengkap. Oh itu mungkin bisa menjadi ide Vivin Dedes untuk makan malam ya. Pecel lele ya kan, yang digorengnya pakai plastik, ya kan. Ya tapi kita langsung bertanya aja. Arti sepak bola menurut Mas Sabto Haryo? Wah, gue gak sefilosofis Mukti pasti ya. Apa ya sepak bola? Sepak bola tuh sesuatu yang bisa mempersatukan orang.
Tapi bisa juga mencerai-berai orang. Nah, posisi lo di mana? Mempersatukan atau mencerai-berai? Mantap. Mempersatukan Ruben Amorim. Memecah belah warga. Memecah belah sepak Warga. bola. Kalau gue di posisi mempersatukan. Mempersatukan. Yang paling enak gitu lah. Yoi, jangan sampai ada di posisi yang memecah belah. Iya. Kalau Mukti ada di posisi mana? Saya di posisi yang ada duitnya yang mana? Betul. Enggak, bercanda. Ya udah kalau gitu terima kasih Mas Sabta. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan yang paling penting juga terima kasih kepada sponsor tercinta kita, Clear Man Ultra. Yes. Dan Vivinedes yang masih setia menonton Speak Bola, mensupport Speak Bola. Ya. Ya, sampai jumpa di Speak Bola episode selanjutnya, Speak Bola biar clear ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.